Ini Pak, ICS 2 linea mikrovicula. Oke, ICS 2 linea mikrovicula. Tapi yang paling sering di mana? Yang sekarang sudah direkomendasikan di mana? Selain ICS 3. Di antara ICS 2 dan ICS 3. iya, maksudnya itu kan mikrovicula. Nah, yang penusukan yang lebih direkomendasikan di mana? Interkostal. Di samping. Iya, benar dipikir tapi di mana? Oke, di samping namanya itu dia itu kan di sini kan mid axilla kan. Nah, itu ada 3 begini. Ada 3 begini, yang depan namanya anterior, yang tengah namanya mid, yang belakang namanya posterior. Jadi 3 begini. 3 begini ya, garis. Nah, yang di depan sini yang anterior yang kita tusuk. Dia kan ada 3 nih, 3 ada iga namanya iga. Nah, antara iga namanya iga kostal. Nah, iga 4, iga 5, iga 6. Kita tusuknya antara ini. Antara iga 4, 5 atau 5, 6 gitu ya. Tapi yang paling sering iga 4. Kenapa di situ direkomendasikan? Karena kalau seumpamanya dia kan nanti kan setelah kita tusuk kita bawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit pasti dipasang USD. USD pasangnya di mana? Gitu ya. Jadi lubangnya satu lubang itu langsung dipasang USD. Gitu ya. Oke. Tapi di sini saya akan mencontohkan di ICS 2 ya. Karena di sini kan nggak bisa ditusuk nih, keras. Bisa sebenarnya. Arjuna tusuk. Biru-biru mana? Ini. Ini nggak bisa ditusuk. Ini cuma nari ya. Oke, kita langsung menyiapkan alatnya. Apa tuh? Di sini kan situasinya gawat darurat. Kita langsung ambil mendekatkan alat maksudnya. Mendekatkan alat, nggak ada dressingnya. Dressing. Oke, kita pertama kali yang kita lakukan, kita harus membersihkan yang namanya area yang akan kita tusuk. Nah, kalau seperti ini kita bisa menggunakan betadine karena nggak ada lukanya. Oke, karena nggak ada lukanya, jadi kita langsung bersihkan di. Saya nggak usah pakai ini. Gak usah pakai masker. Lepas masker dulu. Kalau misalkan kalian sempat untuk cuci tangan, silakan cuci tangan ya. Oke, terus kalian bisa pakai sarung tangan yang bersih. Yang apa? Bersih. Masya Allah. Sabar. Kemudian kalau kalian punya yang namanya cotton swab tahu nggak? Tahu. Oh ya, yang besar itu ya. Nah, itu bisa pakai. Tapi kalau nggak ada ya udah pakai seadanya. Kita pakai yang namanya asa. Kita lakukan secara melingkar ya. Kan kita belum menentukan lokasinya. Jadi kita sebesarnya aja nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menentukan lokasi ya sudah di tempat ini. Nah, kita buang di bengkok. Setelah itu kita ambil ini ya. Kita udah siapkan yang namanya IV kateter. IV kateter ini yang ukurannya kalau semuanya kalian nanti di tempat kerja kalian atau di rumah sakit itu adanya ukuran 20, ya udah pakai. Gak apa. Kalau ukurannya yang di tempat kerja kalian 18 ya udah pakai. Tapi yang lebih bagus adalah 14 atau 16. Gitu ya. 14 atau 16. Kita buka. Kalau semuanya kalian itu di tempat gawat darurat di gunung nggak punya duk steril, ya udah kalian pakai yang nggak usah pakai duk steril. Ini taruh di tempat yang steril. Terus piano. Apa Zara? Kalian ambil sarung tangan ya. Ini. Ini ya, ini sarung tangan. Kasih teles iki yo mau. Hah? Kasih teles iki. Kayak itu. Oh.
ambil dulu ini ya. Apa namanya? NaCl-nya. Kenapa kita ambil NaCl? Itu untuk hanya fungsinya kita ngambil NaCl untuk mengetahui saja kalau itu udaranya keluar, benar-benar keluar gitu ya. Kita ambil 3 cc. Sebenarnya ada satu lagi harusnya. Iya. Langsung ambil di sini ya. Iya. Misalnya kan pakai misalnya. Iya, iya. Kita ambil 3 cc. Bergetar. Oke, sudah kita pakai Sarung tangan. Oh, saya banyak. Seperti yang mana ya? Apa tuh? Oke. Nah, kalau sudah kita mencari namanya lokasi penusukannya. Oke, kita sambungan dulu ke spatnya. Kenapa kita sambungkan? Biar kita bisa melihat dia itu ada udaranya apa enggak. Kita cari iganya ya. Kita cari kan iganya ada. Kita kan penusukannya di interkosta kedua. Berarti kita harus mencari iga 1 dan iga 2 dan iga 3. Interkosta 2 itu kan di antara iga 2 dan iga 3. Kita tusuknya di mana? Di iga yang ketiga ya. Kita tusuk semuanya nih. Tahu nggak iga? Tulangnya itu ya? Iya. Tulangnya. Kita tusuk pas di tulangnya. Oke? Oh. Kita tusuk pas di tulang. Semuanya seperti ini ya. Seperti ini. Kita tusuk nih. Kita tusuk pas di tulangnya kan sudah masuk sedikit nih, kena tulang kan. Iya. Terus bengkokkan ke atas. Gitu ya. Tahu ya? Bengkokkan ke atas nanti dia akan krek gitu. Enggak apa-apa, lanjut aja. Iya, karena kena tulang kan. Jadi kayak gimana ya? Iya. Nah, jadi kita menyusuri iganya itu sampai tembus namanya pleura. Biasanya nanti kalau sudah tembus pleura itu nanti akan kerasa. Kerasanya tuh akan bles gitu. Tahu ya? Istilah saya juga nggak bisa menjelaskan, pokoknya kerasa pas tembus gitu. Iya, Pak. Nah, pas sudah iya nggak bisa dijelaskan dengan Nah, setelah seperti ini, kita tusuknya setengah aja. Kita tusuknya setengah, terus kita tarik ininya. Nanti akan seperti ini, belum gitu. Teman-teman pernah lakukan IM nggak? IM kan kalau ditarik kan nggak ada udaranya kan? Nah, ini karena memang kopi ya, jadi keluar. Nah, seperti ini juga dia akan keluar seperti ini. Nah, pas kita tarik, bahkan kita keluarkan seperti ini ya. Kita keluarkan gini, dia akan keluar kelop gitu. Kalau ini dia masuk karena di dalamnya kopi kosong. Oke, dia akan dorong keluar. Nah, setelah tandanya itu dia itu benar-benar sudah masuk ke pleura, udaranya keluar. Kita dorong ininya, apa namanya? Yang plastiknya enggak lupa saya namanya. Ya, kita dorong, kita tarik ininya, jarumnya. Ingat ya, jarumnya yang besinya ini jangan masuk sampai di dalam banget. Kalau sampai dalam banget nanti dia akan kena yang namanya parunya. Oke. Pokoknya kalau sudah plus sudah stop. Kalau sudah terasa nembus pleura udah stop. Terus ini didorong. Sudah. Terus kita masukkan lagi ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini apa yang kita lakukan? Kita fiksasi. Oke. Kita pakai plester. Sebenarnya yang lebih bagus itu bukan pakai hepatic ya. Pakai plester yang toplat itu. Kita lakukan fiksasi yang kupu-kupu, tahu nggak kupu-kupu? Ya. Ya tahu ya. Menyuntikkan. Ini kalau kalian dengarkan, kalau semuanya ke pasien motor dia akan bunyi gitu. Maksudnya udara keluar gitu. Tergantung bunyinya seberapa besar itu tergantung dari udara yang di dalam. Semakin banyak ada udaranya, bunyinya semakin kencang. Oh ya,
kalau pneumotorak kalian pakai auskultasi dia nggak akan kedengaran. Berarti itu tandanya di paru sebelah situ. Pak, sebenarnya sebelah kanan kalian dengarkan auskultasi, dia nggak akan kedengaran. Kalau normal kan vesikuler ya. Nah kalau dia di dalam tuh nggak akan ada. Kalau semuanya dia kena pneumotorak kan dia mengecil tuh. Dia nggak akan ada suara sama sekali. Intinya kayak gini lah pokoknya lah. Ya, paham. Aku memahami. Anggap aja bagus ya. Iya. Bagus Oke. sekali. Apa sih ya? Terima kasih. Nah, kalau udah kalian tinggal lakukan terminasi. Oke. Kita tanya perasaannya, kita apa namanya? Observasi lagi pernapasannya. Kita lakukan tanyakan ke pasiennya, kan pasien masih sadar nih. Oke, setelah itu kita masuk. Oh ya, sebelum kita masuk ke occlusive dressing ada yang ditanyakan dulu nggak nih? Belum ada? Belum. Oke, kalau belum ada kita masuk ke occlusive dressing ya. Ya kan memang dicap tuh. Dan nanti dimasukkan lagi ke jarum. Oke, kita masuk ke occlusive dressing. Umpamanya kita lihat pasien ini masih di gunung, dia ada berdarah di sini. Biasanya kalau jatuh tuh mungkin dadanya duluan, dia akan bocor, ya. Kita memeriksa dia itu bocor nih. Oh kita dekatkan tangan kita, terasa ada udara yang keluar masuk di sini. Nah, berarti pada saat itu kita langsung bisa menentukan dia tuh open pneumotorak. Oke, kalau dia open pneumotorak, dia akan kan itu udara dari di dalam paru lebih kecil daripada udara di udara, sehingga udara itu akan selalu masuk, yang di dalam nggak bisa keluar karena udaranya kecil, nggak kuat, dari luar akan mendorong paru sampai bergeser ke paru sebelahnya, gitu ya. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan occlusive dressing atau kasa 3 sisi. Kasanya bukan yang kecil seperti ini ya. Oke, bukan yang kecil seperti ini. Biasanya tuh dia akan lebih besar. Nah, yang lebih bagus lagi ada namanya itu kasa yang khusus untuk occlusive dressing. Tahu nggak yang biasanya plester yang bening? Yang biasa kalau diinfus bening. Nah, seperti itu ya, tapi itu khusus untuk occlusive dressing. Dia itu sudah nggak perlu kita nggak perlu plester pakai pavik. Dia sudah tinggal tempel saja, gitu ya. Nah, kalau semuanya dia berdarahan di sini, ada perdarahan, kita lap dulu, bersihkan darahnya, baru kita lakukan kasa 3 sisi. Ini anggap aja jadi satu ya kasanya. Kalau ada supratul bisa ditambahkan dulu supratul, biar dia nggak infeksi. Tapi yang paling utama adalah apa? Biar dia nggak sesak napas. Infeksinya nanti yang penting dia tuh sudah nggak sesak napas, infeksinya masih bisa ditangani. Ya. Kita potong grafiknya. Apa? Sepatu. Vicky kok kayak sesuatu aja. Iya. Sepatu jaring-jaring. Lah kok pakai pavik? Yuk gede ini, yuk tak sebut gitu. Yuk tak sebut gitu. Ingat ya, kalian kalau di gunung nggak mesti ada duk steril. Ya, jadi saya nggak pakai duk steril tadi. Ya. Tapi kalau nanti kalian oska, kalian pakai duk steril, ingat ya. Oke, kita langsung pasang aja nih. Enggak pakai sepatu, Pak. Karena nggak ada supratul di sini. Makanya saya bilang tadi kalau ada supratul, pakai supratulnya, gitu ya. Di sini kan nggak ada supratulnya, gitu ya. Nah, kalau di dalam situ, di dalam apa namanya logbook kan ditulisannya yang dibuka itu yang di atas ya. Oke. Tapi saya belum kalau selama saya belajar dan saya cari referensi itu yang selalu dibuka itu yang di bagian bawah. Gitu. Tapi nanti kalau kalian pada saat kalian ikut aja yang ada di logbook, gitu ya.
lebih bagus lagi kalau ini tuh dia tuh terbuka gini ya. Kenapa Dia nggak begitu? menutupi udaranya. Ya. Oke, tapi ini kita tutup aja. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kaca 3 sisi. Kaca 3 sisi cuma sederhana aja. Iya, pas dipasang. Kalau ada darahnya, biasanya ada darahnya tuh. Maksudnya plasternya terlihat. Ya, Plaster 3 sisi ya. ada mau ditanyakan apa? Enggak kasar. Iya, dulu karena lubangnya itu ntar tutup. Iya. Kenapa dikasih 3 sisi? Karena biar udara dari luar itu nggak masuk, tapi dari dalam bisa keluar. Ada lagi mau tanya apa? Lapisan pleura. Lapisan pelindung pleura. Nah, terjadinya pneumotora, udara masuk karena pleuranya itu bocor. Oke, pleuranya itu bocor, udara bisa masuk. Kalau semuanya dia di sini bolong, dia udara masuk sehingga menekan paru. Kan itu lapisannya kan, lapisannya itu pleura, paru di dalam. Sehingga kalau udaranya itu masuk, dia akan mendorong paru yang seperti ini, dia akan mengurut sampai kecil karena ketekan namanya udara. Dia sampai mendorong sampai ke paru sebelahnya, sehingga dia nggak bisa mengembang. Karena nggak bisa mengembang itu dia akhirnya sesak napas, gitu ya. Nah, kita pada saat ini di compression, kita berusaha menusuk itu namanya pleuranya, sehingga pas sudah terasa nusuk, pokoknya terasa plus gitu aja lah. Oke, nggak bisa di